Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Baik, di sini saya Kuko Sadi Sudrajat sebagai supervisor dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Deska di sini ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Kuko. Oke, Bu Deska. Hari ini kita ada agenda kegiatan coaching ya dan supervisi akademik. Nanti dari Bu Deska ada rencana untuk memberikan proses coaching pada salah satu guru di tempat Ibu ataupun dari yang lainnya. Benar, Pak Kuko. Untuk yang pertama, Ibu, mungkin sebelum coaching kita mulai tentu saja sebagai bentuk transparansi ya, ini nanti hal-hal yang akan saya nilaikan atau saya amati ketika Ibu melakukan coaching, mungkin bisa dilihat dulu, Ibu. Oke, ini beberapa instrumen-instrumen yang sudah sering dipelajari juga. Ada prinsip coaching, ada alur tirta juga, ada prinsip rasa ketika melakukan coaching. Menurut Ibu bagaimana itu dari rubrik ini? Ya Pak Kuko, saya akan memberi coaching kepada coach saya, yaitu nanti rencananya kemarin itu sudah saya rencanakan dengan Bu Rita. Beliau itu mengalami kesulitan untuk mengatasi anaknya yang kurang percaya diri. Di sini nanti saya akan melakukan penilaian dengan kompetensi yang pertama itu sebagai coach itu harus bisa menjadi pendengar yang aktif ya Pak Kuko. Yang kedua, saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Dan yang ketiga, saya akan memberdayakan coach. Nah, dengan hal tersebut nanti akan timbul saran, ya, dan kita juga bisa berbagi pengalaman untuk menyelesaikan masalah dari coach tersebut supaya coach tersebut menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Begitu, Pak Kuko. Sebuah perencanaan yang baik ya Bu. Jadi nanti dari rubrik yang sudah kami siapkan, nanti silakan Bu Deska bisa mengalir selayaknya bagaimana proses coaching, namun tetap diharapkan nanti Bu Deska bisa belajar sesuatu juga. Jadi tidak hanya dari proses memberikan coaching, namun juga ada pembelajaran yang lebih bermakna buat Bu Deska. Oke, Bu. Mungkin tadi Bu Deska kan menyebutkan beberapa kompetensi ya, ada yang mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, ada juga memberdayakan coaching. Mungkin nanti dari Bu Deska ada nggak yang spesifik ingin diberikan gitu proses coachingnya? Benar sekali Pak Kuko. Kalau untuk pendengar aktif itu kan kita kalau sudah siap menjadi coach itu sudah pasti kita menjadi pendengar yang aktif. Jadi di sini yang lebih saya tonjolkan nanti ada di dua kompetensi, yaitu yang pertama yaitu pertanyaan yang berbobot dan yang kedua nanti memberdayakan coach. Begitu Pak Kuko. Oke, berarti ada spesifik di pertanyaan berbobot khususnya ya, dan memberdayakan coach, tentu tanpa menyampingkan kompetensi lainnya ya. Baik, semoga nanti prosesnya lancar dan mungkin dari Ibu, dari yang ingin dikembangkan ini menurut Ibu bagaimana? Dari kemampuan pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching sendiri, kira-kira menurut Ibu nanti prosesnya akan bagaimana? Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot itu maksudnya mengajukan pertanyaan yang terbuka, jadi memancing untuk beliau si coach itu menemukan solusi, dan juga saya akan memberdayakan coach itu dengan cara membantu membuat rencana aksinya nanti, terus juga bisa mendorong ide dari coach tersebut. Pada saat diminta saran, saya juga bisa berbagi pengalaman seperti itu Pak. Baik. Oke, cukup detail untuk proses observasi dan coaching kita ya Bu. Mungkin harapannya mungkin nanti Bu, apa yang diharapkan dari proses coaching ini untuk Ibu Deska sendiri? Kalau untuk saya sendiri, saya lebih bisa menjadi coach atau pendengar yang baik ya Pak Kuko. Tapi untuk coach saya, semoga dari adanya coaching yang saya lakukan dengan coach saya, nanti coach saya mendapatkan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Begitu Pak. Baik, terima kasih Sharing Bu. pengalaman juga ya Pak. Yang penting itu memang saling berbagi pengalaman. Pak. Baik Ibu, nanti untuk rubrik coaching ini nanti saya akan observasi, tidak perlu terlalu tegang atau bagaimana. Silakan mengalir saja. Nanti hal-hal yang perlu kita komunikasikan setelah coaching nanti insya Allah akan disampaikan setelah prosesnya dengan Bu Rita tadi ya. Iya. Oke. Kita mulai ya Bu ya.
Selamat pagi Bu Deska. Selamat pagi Bu Rita. Nggih, boleh minta waktunya sebentar nggih Bu? Iya Bu Rita, bisa. Ada yang bisa saya bantu Bu Rita? Nggih, begini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh salah satu murid saya Bu. Iya, ya benar Bu Rita. Dari masalah Ibu Rita itu kira-kira apa yang ingin Ibu capai ya? Nggih, saya ingin murid saya ini memiliki sikap kepercayaan diri yang lebih dan menjadi anak yang lebih mandiri Bu. Bagus sekali tuh, benar sekali, hebat Bu Rita. Apa yang menjadi kendala Bu Rita untuk mencapai hal tersebut? Nggih Bu, ini saya amati nggih Bu, beberapa hari anak ini itu menyendiri Bu, tidak pernah bersama dengan temannya. Dari teman-temannya itu saya tanya, kenapa kok Dina ini nggak diajak bermain? Nah, teman-temannya itu menjawab, Bu, lah Dina ini Bu, kalau saat bermain itu sering minta diperhatikan terus. Jadi dia ini ingin menjadi pusat perhatian dan teman-teman yang lain itu kan jengkel Bu. Jadi Dina ini sekarang itu merasa dikucilkan Bu. Oh begitu nggih Bu. Kira-kira kenapa ya kok Dina itu bisa memiliki karakter yang seperti itu ya Bu? Kesannya kok dia itu caper dan ingin dinomorsatukan. Seperti itu nggih Bu Rita? Nggih Bu, istilahnya itu caper nggih Bu, ingin merasa diperhatikan lebih dari temannya. Nah, saya itu tanya ke wali kelas sebelumnya nggih Bu, apakah Dina juga seperti itu sebelumnya? Kok caper seperti itu. Nah, dan ternyata juga sama, sebelumnya juga seperti itu, dan Dina itu sifatnya malah kadang itu suka menangis di pojokan sendiri seperti itu Bu. Kalau dari latar belakang keluarganya mungkin Bu Rita, mungkin bagaimana nggih Bu nggih? Oh, nggih. Ternyata setelah saya selidiki nggih Bu, Dina ini tinggal bersama nenek kakek dari bapaknya. Ibunya itu sekarang tinggalnya di luar kota karena sudah berpisah dengan bapaknya. Bapaknya ini sibuk bekerja Bu, jadi sering kali meninggalkan Dina bersama kakek neneknya. Dan kemarin juga saya cari info lagi kalau ibunya Dina ini sudah menikah lagi dengan jadi Dina ini di keluarga ini istilahnya itu kurang kasih sayang seperti itu Bu. Oh nggih, berarti kompleks sekali ya Bu untuk anak yang sekecil itu, dia itu punya masalah yang begitu kompleks gitu. Ibaratnya gini Bu Rita, kalau saya itu mengambil skala nggih, skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa ya Bu masalah tersebut? Kalau saya disuruh menilai saya berada di skala berapa, kalau kemarin sebelum saya menyelidiki bagaimana apa yang Dina rasakan dengan temannya, itu saya berada di posisi 4 Bu. Tapi setelah saya cari tentang bagaimana, kenapa Dina ini kok dikucilkan, itu ternyata seperti itu, saya saat ini merasa berada di angka 5 Ibu. Iya, tapi itu udah bagus Bu Rita, karena dari peningkatan ya, dari posisi 4 menjadi posisi 5. Kira-kira ada treatment nggak dari hal tersebut kok bisa naik? Kalau bisa kan lebih dari juga ya, tadi dari 4 ke 5. Kalau kita inginnya kan lebih meningkat lagi, mungkin 7, 8 atau bahkan 9 atau 10 begitu nggih Bu Rita. Treatment apa kira-kira yang akan diberikan? Kalau saya nggak muluk-muluk nggih Bu, nggak minta capai jadi 10 itu enggak ya, paling nggak mendekati angka 8 atau 9 nggih Bu. Nah, saya ini treatment yang pertama saya lakukan itu mengondisikan teman-temannya dulu. Dari latar belakang di keluarga yang tidak diperhatikan karena kurang kasih sayang, jadi teman-temannya saya dekati yang khususnya yang cewek-cewek nggih Bu. Dina ini begini di rumah itu kan kurang kasih sayang, jadi teman-temannya harus lebih mengetahui kondisi Dina. Jadi pertama itu saya mengkondisikan teman-temannya agar mau bermain, jadi memberikan perhatian istilahnya lebih nggih, agar Dina itu merasa diperhatikan teman-temannya. Kemudian selain itu juga saya melakukan bimbingan pendekatan lebih kepada Dina seperti itu. Bagus Bu Rita, berarti panjenengan sudah melakukan treatment dengan mendekati temannya terlebih dahulu dan memberikan bimbingan. Kalau saya tanya Bu, itu kalau dengan bapak ibunya dulu, tadi kan dari temannya dengan sudah akan ada eksekusi ya di situ ya. Kalau dengan ibu dan bapaknya bagaimana ya Bu? Karena ini kan ibunya tinggal di luar kota, jadi lebih susah menghubungi ibunya.
Jadi saya solusinya saya hubungan dengan bapaknya, bapaknya saya telepon, saya WA. Kalau WA saja kan mungkin kalau kata-kata seperti itu kan agak kurang memahami, saya telepon, saya jelaskan kondisi Dina kalau di sekolah, Dina seperti ini, Bapak, jadi saya lebih intens komunikasinya itu Dina memberikan perkembangannya dan alhamdulillah respon yang diberikan bapaknya sekarang sudah sangat bagus, Bu. Bagus sekali Bu Rita, itu sudah sangat luar biasa dan sangat hebat ya. Ibu sudah mengupayakan segala cara baik dari temannya, di sekolah dan juga berkolaborasi tentunya dengan pihak keluarga ya. Semoga langkah yang Ibu ambil berjalan dengan baik dan berdampak positif. Kalau begitu dari segi pembelajaran usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini apa ya Bu ya? Untuk ini kan anak tadi kan cenderung diam dan tidak berkomunikasi aktif dengan temannya, Bu. Di sini saya ingin membuat model pembelajaran yang aktif menyenangkan, jadi anak-anak itu belajar bermain bersama temannya. Nah, modelnya itu saya ambil itu diskusi, kemudian pemecahan masalah dengan teman, Bu. Jadi biar Dina ini saling berkolaborasi dengan teman, mungkin menyampaikan pendapatnya, dan kalaupun nanti disuruh tampil ke depan, Dina ini juga sudah bisa percaya diri, Bu. Luar biasa Bu, usaha panjenengan ya sudah maksimal juga dari Bu Rita. Begini Bu, jika usaha atau langkah-langkah itu belum maksimal ya Bu Rita, alternatif apa yang mungkin Ibu akan lakukan? Nggih Bu, kalau saya lihat strateginya tadi kan pendekatannya dari teman, kemudian ke keluarga dan model pembelajaran. Saya rasa kalau strategi saya itu sudah berjalan efektif nggih Bu. Jadi saya akan terus tetap menjaga nggih Bu komitmen memberikan perhatian, kemudian kasih sayang terutama kepada Dina nggih Bu, agar Dina ini tumbuh rasa percaya dirinya, kemudian juga mandiri di lingkungan sekolah khususnya. Tapi untuk di lingkungan keluarga saya juga tetap memantau lewat komunikasi dengan orang tuanya, Bu. Kolaborasi yang baik ya Bu ya. Langkah yang tepat itu Bu sudah luar biasa. Alasan apa kira-kira yang membuat Ibu itu begitu semangat untuk mencari solusi dari masalah tersebut Bu? Karena kita sebagai pendidik Bu, bukan hanya kita semata-mata mengajar sudah, tidak. Jadi ini merupakan bentuk dari tanggung jawab, kemudian juga kasih sayang saya ya Bu kepada murid-murid. Sebenarnya saya tidak cuma kepada Dina, tapi karena Dina ini kan saya lihat mempunyai permasalahan yang kompleks tadi Bu. Jadi ini wujud saya kepada Dina khususnya, tapi juga berlaku ke semua murid. Kesetaraan saya memperlakukan ke murid-murid tentang perhatian kasih sayang saya seperti itu Bu. Saya setuju banget gitu ya, setuju sekali Bu Rita, itu kuncinya adalah kesetaraan tadi ya Bu Rita nggih. Jadi murid kita itu harus merasakan kasih sayang, perhatian dan pengajaran yang nyaman sehingga akan menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri tadi yang tujuan pertama tadi nggih Bu Rita, agar bisa mengembangkan minat bakat yang dimilikinya. Seperti itu. Bu Deska, terima kasih waktunya ya Bu Deska. Saya sudah mengeluarkan unek-unek yang saya rasakan, dan terima kasih atas segala bentuk Bu ya, istilahnya ini bimbingannya pada saya. Sama-sama Bu Rita, semoga dengan coaching hari ini panjenengan dapat solusi yang terbaik untuk panjenengan dan juga untuk anak-anak di kelas. Bu Deska, terima kasih, saya permisi ya Bu Deska. Alhamdulillah ya Bu Deska sudah selesai proses coachingnya. Gimana tadi rasanya memberikan proses coaching kepada Ibu Rita? Senang juga Pak Kuko, merasa lega juga bisa memberikan mungkin kan dari Bu Rita itu bercerita kepada saya, beliau juga lebih lega juga. Saya juga bisa memberikan
sebuah penguatan juga ya Pak, Iya. ya, sehingga Bu Rita pun juga merasa lebih seneng, saya juga sebagai teman juga merasa seneng juga bisa membantu sebisa saya begitu Pak Koko. Siap. Berarti ada tidak hanya kepuasan tentang proses tapi juga batin ya, karena kan Iya. memang mungkin Ibu Deska merasa bisa membantu teman itu akan merasakan lebih kebahagiaan yang lebih begitu. Oke, tadi ya Bu, kembali ke yang kita sepakati tadi untuk instrumen penilaiannya. Tadi kan dari mendengar aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching. Nah itu dari yang dialami Bu Deska tadi gimana rasanya? Apakah ada hal-hal yang perlu dikuatkan atau gimana? Saya lebih ke yang itu Pak, menjadi pemberdayakan kunci ya tadi ya. Jadi sebenarnya Bu Rita itu sudah memberikan aksi yang rencana aksi yang baik juga. Cuma apa itu mungkin beliau itu ada terkendala di komunikasi antara orang tuanya juga Pak. Itu kan konteksnya itu anak itu jauh dari orang tua dan ada di rumah sama neneknya seperti itu. Oke, berarti memang ada beberapa step dari rencana aksi terutama ya yang Iya. itu tidak terlalu bisa diintervensi ya, Iya. karena memang kondisi di lapangan Bu Rita yang lebih paham. Iya. Tapi ya tadi saya lihat beberapa aksen dari Bu Deska sudah mampu untuk memantik dari Bu Rita menyampaikan ide-idenya dia. Iya, Pak. Yes, ini mungkin saya sampaikan ya Bu. Mohon izin untuk saya sampaikan hasil dari pengamatan saya dalam artian beberapa coaching instrumen yang di sini Bu Deska sudah terlihat hampir semua sebenarnya dari standar yang dirujuk, misalnya seperti tadi Bu Deska kan ada spesifikasi untuk pertanyaan berbobot. Iya. Dan saya lihat di situ Bu Deska sangat interaktif. Jadi pertanyaan berbobot di sini kan bukan tentang seberapa kritis pertanyaan, tapi seberapa dalam Ibu Deska mampu mendalami jawaban dari Bu Rita. Dan di situ Bu Deska sangat terlihat sekali. Kemudian dari langkah-langkah alur tirta, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai terakhir tadi di pembuatan komitmen ya Bu ya. Iya, benar. Itu juga sudah terlihat dengan porsinya, karena memang kembali ke spesifikasinya yang ingin ditekankan oleh Bu Deska, semua sudah tersampaikan. Kemudian secara pembawaan dari Bu Deska juga bisa mengambil kata-kata kunci dari jawaban Bu Rita, dan itu sudah sangat baik karena itu menjadi salah satu bentuk appreciate gitu, salah satu bentuk penghargaan atas kemampuan dari Bu Rita itu sendiri. Itu untuk yang menurut saya sudah melebihi standar yang dirujuk. Kalau menurut Ibu bagaimana? Kalau saya masih pengennya itu lebih Pak, lebih dari yang tadi seperti Oke. itu Pak. Jadi dari ini nanti saya akan lebih belajar lagi untuk menjadi coach yang baik, menjadi pendengar yang baik, dan tentunya juga memberi pertanyaan yang lebih berbobot agar bisa menimbulkan ide-ide lain ya Pak ya, juga bisa memberdayakan coach tadi. Dan tentunya untuk di situ kan ada alur tirta ya Pak ya. Saya bisa menggunakan alur tirta tersebut walaupun mungkin secara tidak runtut, tapi saya akan terus berusaha dan terus mencoba Pak. Oke, bagus. Terima kasih Bu Deska atas komitmen juga ya Iya. dari Bu Deska untuk perbaikan. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu dari instrumen penilaian tadi. Bahwa meskipun tadi dengan sedemikian baik untuk standar-standar yang dirujuk, Bu Deska sudah menyampaikan dan membawa interaksi dengan cukup baik. Mungkin tadi saya sedikit memberikan masukan saja tadi tentang pemberian asumsi Bu. Oh iya. Itu tidak salah sebenarnya, hanya mungkin ya kembali ke penggunaan bahasa. Mungkin kalau itu konteksnya antara Bu Deska dan Bu Rita yang sudah cukup akrab dengan bahasa sehari-hari, itu kan mungkin saya rasa juga Bu Deska mungkin sudah pernah mendengar hanya diperdalam oleh Bu Rita. Namun nanti ketika itu menjadi ternyata yang kita coaching adalah orang baru atau mungkin bawahan misalnya, dan nanti asumsi itu bisa dikurangi dalam arti begini. Misalnya Bu Deska sebenarnya tujuannya bagus,
ingin mengambil kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu hanya pengolahan saja. Jadi kayak lebih baik kita cukup ambil kata kuncinya. Oh iya. Dari kata kunci itu kita olah jadi pertanyaan. Mungkin tadi Bu Deska, oh apakah anak itu di rumah seperti ini? Apakah itu seperti ini? Oh, iya. Nah, itu akan lebih bermakna begitu, akan lebih mengena ketika itu justru dari berita sendiri. Nah, sebenarnya tadi berita Bu Deska kan arahnya ke sana ya. Iya, Tapi betul. memang ya perlu dipantik dulu pertanyaannya dan itu sudah sangat baik. Hanya tinggal pengolahan bahasanya saja ya. Ya, terima Itu kasih mungkin Pak ya. Kukuh ya. Nanti kedepannya saya akan merefleksi diri dari tadi untuk menjadi pendengar yang aktif. Seharusnya saya tidak mengejudge gitu ya Pak ya. Ya, betul. Untuk kedepannya untuk kalau saya menjadi coach kembali nanti akan saya perbaiki begitu Pak Kukuh. Terima kasih atas masukannya. Oke, baik terakhir Ibu sebagai penutup kegiatan kita, Ibu sebagai supervise ya. Kalau dengan berita tadi sebagai coach, Iya, kalau dengan oke. saya tadi sebagai supervise, saya supervisornya. Apa yang Ibu dapatkan dari proses kita sebelum coaching tadi? Tadi waktu kita masih awal-awal diskusi instrumen ya, Iya. instrumen nilai kita diskusikan, terus Ibu mau ambil spesifikasi apa, kita diskusikan juga sampai ke detik ini. Termasuk proses dengan berita tadi gimana Bu perasaannya? Sebelum melakukan coaching itu saya deg-degan Pak. Oh, Itu gitu. jujur Iya. deg-degan. Nanti saya bagaimana alurnya seperti apa, terus apalagi ada itu kompetensi tadi yang mendengar aktif, terus ada pertanyaan yang berbobot juga untuk pemberdayaan kunci. Itu kan berarti di situ tuh ada harus ya, bukan harus ya. Memang harus ya, benar Pak? Iya, Iya. betul. Harus ada kompetensi tersebut dan kalau bisa saya juga masukkan alur ceritanya. Nah, itu sebenarnya deg-degan. Oh, tapi setelah dijalani ya Pak ya, ternyata itu akan mengalir sendiri Pak, seperti itu. Oke. Dengan permasalahan yang ada, alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik, walaupun ada sedikit masukan dan itu sangat membangun Pak, matur suwun, bisa membangun saya untuk introspeksi diri menjadi lebih baik lagi, begitu Pak. Alhamdulillah ya Bu. Ya, jadi Semoga, sebelumnya deg-degan iya. sudah berjalan akhirnya seneng karena iya. bisa membantu rekan Sudah tadi, mengalir. nggih, sudah karena sudah mengalir dan alhamdulillah juga lega. Jadi ya deg-degan, senang, lega. Oke. Jadi sudah lebih tidak hanya dalam konteks perjalanan coaching sendiri, namun Nggih. itu bermakna juga untuk Ibu Betul selaku sekali. coach. Nggih. Banyak manfaatnya Pak Kukuh. Nggih. Ya, semoga tadi kegiatan kita bermanfaat dan termasuk khususnya untuk Bu Deska dan saya juga. Nanti untuk proses selanjutnya, mari kita saling belajar dan saling memberikan bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada sesama. Gitu ya Bu Deska. Baik, terima kasih. Iya Pak Oke. Kukuh. Oke. Demikian proses supervisor dari saya dan juga ada Bu Deska selaku coach dan semoga tadi memberikan manfaat untuk semua pendengar. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.